Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisi Asidi Madudin. Saya dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 7062020414. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab asesmen 3 praktek implementasi 10 data. Di sini sudah ada soalnya, yaitu sudah kurang lebih setahun Dita hanya tinggal di rumah. Dita melakukan perkuliahan secara daring dari rumah. Pemesan makanan dengan aplikasi ojol juga berolahraga. Semua dilakukan Dita karena Dita mendukung program pemerintah untuk di rumah aja agar wabah COVID-19 bisa cepat berlalu. Terkadang Dita merasa bosan, tapi Dita bertahan. Dita optimis keadaan ini akan membaik, dan jika keadaan sudah membaik, Dita akan berjalan-jalan keliling Inggris dengan keluarganya. Seperti yang telah dijanjikan kedua orang tua Dita, Dita bahkan sudah memiliki peta kota-kota yang berada di Inggris, seperti yang terlihat pada gambar 1. Nah, ini adalah gambar 1. Oke, berikut list kota yang akan dikunjungi bersama keluarga Dita. Yaitu pertama ada London, Salisbury, Bristol, Birmingham, Cardiff, Manchester, Kingston, Liverpool, Newcastle, Edinburgh, dan Glasgow. Kita sudah merencanakan akan memulai perjalanan dari London dan kemudian mengunjungi satu persatu seluruh kota yang ada. Namun kemudian kita masih bingung bagaimana urutan kunjungan kota tersebut dilakukan. Pertama-tama kita akan mencarinya di London. Oke, jadi startnya kita mulai dari London. Tolonglah Dita dengan membuat program yang dapat menampilkan urutan kunjungan Dita ke kota-kota tersebut bila Dita ingin agar semua kota yang berdekatan dikunjungi terlebih dahulu. Ini merupakan BFS. Dan B, Dita ingin agar kota-kota dikunjungi menyusuri kota yang semakin menjauh dari London. Nah, ini yang B itu merupakan DFS. Mari kita coba implementasinya. Pertama-tama di sini saya akan membuat sebuah nama kelas place.java. Kemudian di sini terdapat kelas place, kemudian di sini adalah private final string kota. Ini di sini kita akan menangkap atau membuat sebuah string kota nantinya. Kemudian di sini ada boolean visitor untuk menyimpan sebuah value boolean true or false yang nantinya kita akan dilakukan pengecekan jika kota sudah dikunjungi atau belum. Kemudian di sini saya membuat sebuah constructor yang diberi parameter kota, string kota. Nah, di kota ini kita akan menyimpan parameter ini ke dalam kelas ini. Kemudian visitornya menjadi false. Kemudian jika saya membuat sebuah pengembalian boolean yaitu is visited dengan nama is visited yang mengembalikan nilai dari visited yang pertama itu is false ya, berarti kita akan mengembalikan nilai false. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi lagi yang mengembalikan nilai string atau tipe touch string. Kemudian kita beri namanya adalah get kota, kemudian return atau kembalikan kotanya. Kota yang itu kita ke sini kotanya, this kota. Kemudian saya membuat juga fungsi lagi yang diberi nama visit. Nah, this visited ini kita akan merubah menjadi true nilainya. Jika kita panggil fungsi ini, maka visited ini akan berubah nilainya menjadi true. Oke, langsung saja kita menuju ke grafnya atau logikanya. Di sini saya menggunakan sebuah kelas bawaan Java yaitu kelas hashmap, kemudian linked list, kemudian queue and stack. Teman-teman, saya membuat sebuah kelas graph yang isinya adalah hashmap. Kita menggunakan hashmap yang parameter yang key-nya merupakan class, kemudian isinya kita menggunakan linked list dengan nama tipe data place juga, kemudian diberi nama list vertex. Kemudian di sini ada queue dengan tipe data place, kemudian kita beri nama queue. Kemudian kita panggil konstruktornya atau kita bikin konstruktornya list vertex sama dengan new. Kita membuat sebuah objek baru. Kemudian queue juga kita membuat sebuah objek baru dari linked list. Kemudian di sini saya
membuat sebuah fungsi add vertex untuk menambahkan vertex yang sudah kita buat dari kelas place. Nah, kelas place yang ada di vertex ini kita akan masukkan ke dalam key-nya. Kemudian kita membuat sebuah kelas baru yang namanya kelas baru, objek baru yang itunya link list. Kemudian saya membuat edge atau penghubung yang diberi parameternya itu place dengan tipe data place, kemudian source diberi nama source, kemudian place tipe datanya place juga, untuk destination namanya destination. Nah, kita cek dulu terlebih dahulu apakah list vertex yang ini yang sudah kita masukkan di add vertex mempunyai kunci yang sama dengan source yang ada di sini, dan apakah list vertex mempunyai kunci destination, dan juga apakah list vertex belum ada destination. Maka langsung saja ke dalam if-nya list vertex, kemudian kita dapatkan source-nya, kemudian kita masukkan ke dalam link list yang ada di sini. Kemudian list vertex juga, kemudian soalnya karena kita lihat di sini kita tidak ada arahnya ya, berarti otomatis ini merupakan graph undirectly atau graph tidak berarah, yaitu kita masukkan terlebih dahulu dari sini ke sini, kemudian kita tambah juga dari sini ke sini arahnya, dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, graph tidak berarah. Kita dapatkan get source, kemudian tambahkan destination-nya, kemudian yang kedua kita tambahkan lagi dari destination ke dalam source. Kemudian saya membuat sebuah fungsi lagi, yaitu print graph, untuk mencetak semua graph yang ada, untuk mencetak semua hasil graph yang sudah dimasukkan. Kita lewat saja langsung ke break, soalnya kita tidak menggunakan print graph. Kita langsung saja ke BFS-nya, fungsi BFS. Di sini saya menggunakan void atau kita tidak membalikkan nilai. Kemudian di sini saya memberikan nama fungsinya itu yaitu breadth first search dengan parameter yang tipe datanya place, kemudian saya beri nama start atau kita akan memulainya dari place yang mana. Oke, langsung saja kita buat sebuah antrian. Kita sudah membuat sebuah antrian kan di sini. Nah, sekarang kita akan menambahkan place start ini ke dalam antrian. Kemudian start ini kita ubah yang tadinya false menjadi true dengan cara kita panggil fungsi visit. Kemudian kita cetak kota yang akan dikunjungi. Kemudian ini adalah untuk menghitung. Kemudian kita membuat sebuah pengecek perulangan apakah queue sudah kosong atau belum. Jika kosong maka while ini akan berhenti. Nah, di sini saya membuat lagi kita membuat atau memanggil tipe data place, kemudian kasih nama place now atau tempat sekarang, kemudian sama dengan queue.remove. Kita akan meremove queue atau antrian yang pertama dan menyimpannya ke dalam place now. Kemudian saya mencetak place now .get that kota, itu kita akan menampilkan atau mendapatkan kota yang sudah kita masukkan di place. Kemudian kita cek apakah i kurang dari vertex size, maka cetak ini ya kurang, maka kita cetak ini atau komanya untuk memisahkan. Kemudian i plus plus untuk menambahkan i nya menjadi 2 sekarang. Kemudian saya membuat
link list dengan tipe datanya place, kemudian kita akan mendapatkan semua tetangganya. Kita beri nama all neighbors sama dengan list vertex get place now. Nah, setelah itu kita masuk ke perulangan for each. Kita kasih tipe datanya place, kemudian kasih nama neighbor dari all neighbor. Di sini kita akan mendapatkan semua tetangganya. Kemudian kita cek apakah neighbor tidak sama dengan 0, ya. Dan tidak sama dengan apakah neighbor atau tetangga kita sudah dikunjungi atau belum. Jika misalkan tetangga sudah dikunjungi, maka otomatis if ini akan keluar di dalam if ini. Jika belum, maka masuk ke dalam sini queue, kemudian antrian kita ditambahkan dari neighbor. Antrian akan menambahkan neighbor, atau neighbor akan ditambahkan ke dalam antrian, kemudian neighbornya kita visit, kita ubah kunjungannya menjadi visit, yaitu menjadi true. Kemudian setelah semuanya tetangganya dipanggil, kita cek lagi di sini. Oh, ternyata queue-nya sudah habis, maka kita keluar dan kita akan cetak println, atau kita akan menambahkan enter. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi baru lagi untuk default search, yaitu dengan sama seperti yang breadth search, kita menaruh tipe data place, kemudian kita mulai dari start, kita kasih nama start untuk memulainya. Kemudian di sini saya menggunakan stack dengan tipe datanya place, kemudian kita beri nama stack, kemudian kita membuat sebuah objek dari stack. Kemudian stack kita push, di isinya yaitu star kita masukkan ke dalam stack. Setelah itu saya mencetak kota yang akan dikunjungi. Integer i sama dengan 1, yaitu untuk menghitung. Kemudian while saya membuat perulangan di sini dan cek apakah stack itu sudah kosong atau belum. Jika sudah kosong, maka while ini tidak akan dijalankan. Kemudian sini saya membuat sebuah variabel dengan tipe datanya place, kemudian diberi nama place now sama dengan stack.pop. Nah, stack.pop ini kita akan mendapatkan stack yang paling atas, kemudian kita masukkan stack yang paling atas, kita hapus, kemudian kita masukkan ke dalam place now atau tempat sekarang. Kemudian kita cek lagi apakah place now ini sudah dikunjungi atau belum. Jika sudah, maka ini akan dilewati, maka langsung akan ke sini. Nah, jika belum, maka kita akan mencetak place now .get kota. Kita akan mendapatkan kotanya, nama kotanya, kemudian place now ini kita kasih tanda menjadi true, atau visitornya kita akan berubah menjadi true. Kemudian cek apakah i kurang dari list vertex, ya. Kemudian kita cetak koma. Kemudian di sini saya membuat juga link list dengan tipe data place, kemudian all neighbors. Di sini saya akan membuat semua isi dari list vertex get place now ini, yaitu menjadi tetangganya. Semua tetangganya akan masuk ke dalam sini, link listnya. Sudah masuk ke dalam link list, kita buat lagi for each untuk mendapatkan satu-satu tetangganya. Untuk kita cek satu-satu tetangganya. Kemudian kita place neighbor, tipe datanya place, kemudian diberi nama neighbor, kemudian dari all neighbors, link list all neighbors, kemudian cek apakah neighbor yang ada di sini tidak sama dengan 0, ya, dan apakah neighbor sudah pernah dikunjungi atau belum. Jika belum, maka masuk sini stack.push, maka kita akan menambahkan neighbor ke dalam stack. Nah, cek sekarang apakah stack itu sudah kosong atau belum. Jika sudah, maka kita akan keluar dan cetak baris baru, yaitu println. Coba kita langsung aja ke dalam BFS. Kita akan menjalankan BFS terlebih dahulu. Di sini saya membuat sebuah
kelas BFS, yaitu isinya adalah void main. Kemudian di sini saya membuat objek terlebih dahulu, yaitu masukkan ini London, Salisbury, Bristol, Birmingham, Cardiff, Manchester, semuanya yang ada di sana aku masukkan. Kemudian saya membuat sebuah graph, yaitu kita panggil graph yang ada di sini di kelas graph. Kemudian saya menambahkan vertexnya. Dari semua ini kita tambahkan dulu vertexnya, agar place ini kita ubah dulu menjadi vertex. Setelah menjadi vertex, kita hubungkan antar kota. Dari London kita hubungkan ke Salisbury, dari London kita hubungkan ke Birmingham, kemudian Salisbury kita hubungkan ke Bristol, dari Bristol kita hubungkan ke Birmingham. Seperti ini, Bristol kita hubungkan dengan Birmingham, terus kemudian Birmingham kita hubungkan ke Cardiff, kemudian Birmingham kita hubungkan ke Kingston, kemudian Birmingham kita hubungkan ke Manchester, sampai seterusnya sampai Edinburgh ke Glasgow. Kemudian saya cetak BFS-nya. Tinggal kita akan memanggil yang fungsinya namanya breadth first search. Coba kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kota yang akan dikunjungi yaitu London, Salisbury, Birmingham, Bristol, kemudian Cardiff, kemudian Kingston, kemudian Manchester, kemudian Newcastle, kemudian Liverpool, kemudian Glasgow, kemudian Edinburgh. Nah, itu untuk BFS. Sama halnya dengan DFS. DFS sama seperti yang ada di BFS. Pertama kita membuat sebuah objek terlebih dahulu dari yang ada di sini, kemudian masukkan ke dalam vertex yang teks kelasnya. Setelah dimasukkan semua, kita akan membuat penghubungnya sama seperti yang ada di BFS. London, Salisbury, sampai Edinburgh, sampai Glasgow. Kemudian kita coba jalankan fungsi dari depth first search yang dilalui atau kita mulai dari London. Coba kita jalankan. Yaitu kota yang akan dikunjungi yaitu London pertama-tama, kemudian Salisbury, kemudian Bristol, kemudian Cardiff, kemudian Kingston, kemudian Manchester, kemudian Newcastle, kemudian Liverpool. Oh ya, ini masih BFS ya, maaf. Kita belum menjalankan DFS-nya. Oke, kita coba jalankan yang DFS-nya. Nah, ini dia. Pertama-tama kita masuk London, Birmingham, kemudian Manchester, kemudian Glasgow, kemudian Edinburgh, kemudian Newcastle, kemudian Kingston, kemudian Liverpool, kemudian Cardiff, kemudian Bristol, kemudian Salisbury. Nah, seperti itu untuk DFS-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.